Selamat datang di arah baru. Di dunia yang serba cepat ini, semua orang sedang berlomba. Mengejar waktu, mengejar validasi, mengejar sesuatu yang entah benar-benar mereka inginkan atau hanya ikut-ikutan. Kita terbiasa hidup dalam dorongan untuk segera mendapatkan hasil. Cepat berhasil, cepat berubah, cepat sampai. Tapi tak banyak yang bertanya apa yang benar-benar layak untuk ditunggu. Disinilah tempatnya. Kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah tapi untuk melihat arah. Stoikisme mengajarkan satu prinsip yang penting. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Dan yang bisa kita kendalikan, bukanlah kapan keinginan itu terwujud, tapi bagaimana kita memantaskan diri untuk menerimanya. Mungkin kamu pernah bertanya, kenapa hal-hal yang kamu inginkan terasa begitu jauh? Kenapa doa-doa belum juga terkabul? Kenapa jalan yang kamu pilih justru penuh rintangan? Jawabannya mungkin bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kamu sedang diproses untuk menjadi pribadi yang siap. Di arah baru, kita tidak percaya pada keajaiban instan. Kita percaya pada kesabaran yang bertumbuh. Kita percaya bahwa ketika kamu berubah, dunia pun ikut menyesuaikan, dan segala sesuatu yang kamu inginkan akan datang kepadamu, tepat saat kamu sudah mampu menerimanya dengan tenang. Bukan dengan rasa haus yang kosong, tapi dengan hati yang cukup. Kita tidak mengejar kebahagiaan, kita menyiapkan tempat di dalam diri untuk menyambutnya, dan mungkin itu satu-satunya arah baru yang sebenarnya. Keinginan adalah hal yang manusiawi. Kita semua punya harapan, punya mimpi, punya sesuatu yang ingin dicapai dalam hidup ini. Itulah yang membuat kita bangun di pagi hari dan mencoba lagi. Keinginan adalah bahan bakar, dan tak ada yang salah dengan itu. Tapi yang seringkali tak kita sadari adalah bahwa keinginan yang sehat bisa berubah menjadi obsesi yang menyakitkan. Diam-diam, kita bukan lagi mengejar sesuatu karena itu baik, tapi karena kita takut kalau kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak berharga, tidak cukup, tidak berhasil. Kita mulai mengukur diri dari seberapa cepat keinginan itu tercapai. Kita jadi marah ketika orang lain berhasil lebih dulu. Kita jadi gelisah saat hidup tidak bergerak sesuai rencana. Obsesi membuat kita lupa caranya bersyukur. Ia membuat kita terus menatap ke depan, tanpa pernah menoleh ke dalam. Tanpa sadar, kita jadi budak dari target yang kita buat sendiri. Dan lebih parahnya lagi, kita mulai kehilangan rasa damai, hanya karena sesuatu yang belum kita miliki. Coba renungkan, berapa banyak luka yang sebenarnya tidak datang dari kegagalan, tapi dari ekspektasi yang terlalu keras terhadap diri sendiri. Berapa banyak malam yang kamu habiskan untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, padahal kamu sedang berjalan di jalur yang sama sekali berbeda. Stoikisme mengingatkan kita pada satu hal yang dalam. Jika kamu tidak bisa bahagia sekarang, maka kamu tak akan bahagia nanti. Karena kebahagiaan sejati bukan soal apa yang kamu miliki, tapi bagaimana kamu memaknai. Keinginan itu baik selama ia tidak membuatmu lupa bernapas, lupa bersyukur, lupa menikmati hidup yang sedang berjalan, maka tenanglah. Kamu boleh ingin ini dan itu, tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri dalam proses mengejarnya. Karena yang sejati akan datang kepadamu, bukan karena kamu memaksakan, tapi karena kamu memantaskan. Dan yang datang dengan damai, hanya bisa diterima oleh hati yang tidak gelisah. Jadi, jangan hapus keinginanmu, tapi pastikan ia tumbuh di tanah yang sehat, bukan dari ketakutan, tapi dari cinta. Bukan karena kamu ingin membuktikan sesuatu, tapi karena kamu ingin menjadi seseorang yang benar-benar hidup. Ada hal-hal yang bisa kita tarik untuk mendekat, tapi tidak bisa kita paksa untuk tinggal. Dan seringkali, yang kita tarik dengan paksa, justru paling cepat menghilang. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan, tanpa pamit. Kita pernah berada di titik itu, memaksakan seseorang untuk mencintai kita, memaksa hubungan untuk tetap bertahan padahal sudah lama saling menyakiti, memaksa karier tertentu karena gengsi,
bukan karena panggilan jiwa, memaksa pencapaian yang sebenarnya bukan milik kita, hanya agar terlihat berhasil di mata orang lain. Dan pada akhirnya, semua yang dipaksa itu perlahan akan menunjukkan sifat aslinya, rapuh, cepat retak, dan penuh luka. Karena yang hadir dari keterpaksaan tidak membawa ketulusan. Ia datang bukan karena cocok, tapi karena kita ngotot. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima realitas sebagaimana adanya. Bukan dengan pasrah, tapi dengan bijaksana. Kalau sesuatu butuh kamu kejar dengan rasa cemas, dipertahankan dengan ketakutan, atau dijaga dengan penuh kecurigaan, mungkin itu bukan milikmu. Atau belum waktunya menjadi milikmu. Hidup ini seperti aliran air, yang mengalir dengan tenang, biasanya bertahan lebih lama. Yang datang menghantam justru cepat surut. Jadi belajarlah membaca tanda. Kalau sesuatu harus dipaksakan terus-menerus, itu bukan kekuatan. Itu peringatan. Kalau seseorang harus kamu kejar terus agar dia tetap tinggal, itu bukan cinta. Itu ketergantungan. Apa yang memang untukmu akan datang dengan jalan yang lebih damai. Tidak tergesa, tidak menuntutmu mengorbankan harga diri, tidak membuatmu terus merasa kurang. Dan kalaupun itu pergi, maka izinkanlah ia pergi tanpa kamu tahan. Karena memaksakan yang tak sejalan, hanya akan menunda datangnya yang benar-benar tepat. Kamu tidak ditakdirkan untuk menjalani hidup penuh kecemasan, hanya karena takut kehilangan sesuatu yang tidak ingin tinggal. Bebaskan dirimu dari ilusi bahwa kamu harus mempertahankan semua yang pernah datang. Percayalah, apa yang datang dengan mudah bukan selalu salah, tapi apa yang datang dengan terpaksa seringkali adalah pelajaran bukan tujuan. Kita tumbuh dengan diajarkan untuk mengejar. Mengejar nilai, mengejar cita-cita, mengejar target hidup. Hingga tanpa sadar kita percaya bahwa semakin cepat kita mengejar, semakin cepat pula hidup akan memberikan apa yang kita mau. Tapi, pernahkah kamu merasa sudah berlari sekuat tenaga, namun tetap tak sampai kemana-mana? Sudah mati-matian membuktikan diri, tapi hidup tetap diam seakan tak mendengar? Mungkin, karena kamu terlalu sibuk mengejar, hingga lupa untuk memantaskan diri. Hidup tidak menilai siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Dan kesiapan itu bukan tentang seberapa keras kamu menuntut sesuatu, tapi seberapa dalam kamu membentuk dirimu. Keinginan besar tidak akan pernah cocok jika ditampung dalam jiwa yang kecil. Begitu pula dengan cinta, rezeki, kepercayaan, atau impian. Semuanya tidak datang karena kamu terus meminta, tapi karena kamu telah berubah menjadi seseorang yang pantas menerimanya. Stoikisme mengajarkan kita untuk kembali ke dalam, bukan ke luar. Bukan mengejar dunia, tapi menyempurnakan sikap, karakter, dan pikiran. Saat kamu berhenti panik karena belum sampai dan mulai tenang untuk memperbaiki arah, disitulah kamu benar-benar bertumbuh. Karena hidup ini bukan soal kecepatan, tapi soal kedewasaan dalam menjalani proses. Kamu tidak bisa memaksa bunga mekar lebih cepat, tapi kamu bisa menciptakan tanah yang subur, agar saat waktunya tiba, semuanya mekar dengan indah, tanpa dipaksa. Jadi, hari ini, berhentilah sejenak dari mengejar yang tak kunjung datang. Tanyakan pada dirimu, apakah aku sedang membangun rumah yang pantas untuk keinginanku tinggal? Jika belum, perbaiki fondasinya. Bangun kepercayaan diri yang stabil. Perluas pemahaman, lembutkan hati, tumbuhkan kebijaksanaan. Karena saat kamu Aisetual yang waken datang, tapi segala sesuatu yang selaras dengan dirimu yang baru. Dan kamu tidak perlu mengejarnya dengan panik, cukup pantaskan dirimu. Biarkan semesta yang mendekatkan sisanya. Banyak orang bertanya, kenapa kesempatan itu belum juga datang? Kenapa aku merasa jalan hidupku tertutup? Padahal aku sudah berusaha, sudah mencoba segala cara, sudah berdoa setiap malam. Tapi barangkali bukan karena hidup menutup pintu, melainkan karena kita yang belum siap memasukinya. Hidup tidak kejam,
Hidup tidak pilih kasih, hidup hanya menunggu kesiapan. Dan ketika kamu benar-benar siap, Ia akan membuka pintunya dengan sendirinya, tanpa kamu paksa, tanpa kamu dobrak, tanpa kamu harus melukai diri sendiri untuk memasukinya. Tapi kesiapan yang dimaksud bukan sekadar niat, bukan sekadar antusiasme sesaat, tapi kedewasaan batin, ketangguhan hati, kesiapan untuk menerima bukan hanya senangnya, tapi juga tanggung jawabnya. Kamu bilang ingin pekerjaan yang besar, tapi apakah kamu sudah siap dengan tekanan dan konsistensinya? Kamu ingin pasangan yang setia dan dewasa, tapi apakah kamu sendiri sudah cukup stabil untuk tidak menyakiti dalam diam? Kamu ingin rezeki yang berlimpah, tapi apakah kamu sudah siap menggunakannya dengan bijak atau hanya akan jadi hamba gaya hidup? Dalam stoikisme ada prinsip bahwa kita tidak mengontrol apa yang datang, tapi kita bisa mengontrol siapa diri kita ketika itu datang. Dan itulah kunci dari semuanya. Karena hidup tak akan memberikan sesuatu yang kamu belum sanggup menanggungnya. Bukan karena hidup jahat, tapi karena hidup peduli. Hidup tahu bahwa sesuatu yang terlalu besar untuk kamu tangani saat ini bisa menghancurkanmu lebih cepat dari yang kamu kira. Maka bersabarlah, teruslah tumbuh dalam diam, perkuat jiwamu dalam senyap, bukan agar pintu cepat terbuka, tapi agar saat pintu itu benar-benar terbuka, kamu tidak mundur karena takut, atau masuk hanya untuk lari lagi. Ketika kamu siap, hidup akan membuka pintunya, kadang satu pintu, kadang banyak pintu sekaligus. Dan kamu akan mengerti bahwa yang kamu tunggu-tunggu selama ini bukan sedang ditunda, tapi sedang dipersiapkan untuk waktumu yang paling tepat. Kita sering keliru memahami sabar. Seolah sabar itu diam, pasif, tidak berbuat apa-apa. Seolah sabar itu hanya soal menahan sakit tanpa arah. Padahal, sabar bukan tentang berhenti. Sabar adalah seni bergerak, tanpa panik, tanpa terburu-buru, tanpa kehilangan arah meski belum sampai. Karena dalam hidup ini, yang cepat belum tentu selamat, yang ramai belum tentu benar, dan yang lambat bukan berarti lemah. Terkadang, yang paling kuat adalah mereka yang tetap melangkah meski dalam sunyi. Sabar adalah kekuatan batin untuk tetap berjalan meski hasil belum terlihat. Untuk tetap menanam benih meski tanahnya belum menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Untuk tetap memberi yang terbaik meski belum ada tepuk tangan atau pengakuan. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan kegelisahan atas apa yang di luar kendali kita. Dan itulah bentuk sabar yang paling murni. Tetap berusaha, tetap memperbaiki, tapi tidak memaksa hasilnya datang secepat mungkin, karena bukan waktumu yang terlambat, tapi hatimu yang sering tak sabar menerima prosesnya. Ketika kamu terburu-buru, kamu sering melewatkan pelajaran yang sebenarnya penting. Kamu fokus pada tujuan, tapi lupa membangun karakter selama perjalanan. Sabar bukan soal menunggu sambil duduk diam, tapi tentang bergerak sambil percaya bahwa setiap langkah kecil pun berarti, bahwa bahkan dalam hari-hari yang terasa biasa, ada sesuatu dalam dirimu yang sedang tumbuh. Jadi jangan remehkan langkah yang perlahan. Jangan malu jadi yang paling tenang. Karena dalam ketenangan itulah kamu belajar banyak hal. Tentang keteguhan, tentang keikhlasan, dan tentang menerima hidup bukan sebagai perlombaan, tapi sebagai perjalanan pulang ke diri yang paling jujur. Sabar itu bukan soal menahan, tapi tentang tahu kapan harus menunggu dan kapan harus melangkah, tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kita hidup di dunia yang penuh suara. Semua orang bicara, semua orang menyatakan ingin ini, ingin itu, ingin bahagia, ingin damai, ingin sukses. Tapi jika hanya dari kata-kata, semua orang tampak sama. Yang membedakan adalah energi di baliknya, karena dunia tidak menjawab permintaan yang hanya keluar dari mulut.
Dunia membaca getaran dari dalam dirimu. Apa yang kamu pancarkan, itulah yang kamu tarik. Kamu bisa berkata bahwa kamu percaya diri. Tapi jika hatimu penuh keraguan, energi itu akan terasa lebih jujur daripada kata-katamu sendiri. Kamu bisa bilang kamu siap mencintai, tapi kalau luka di dalam belum selesai, cinta yang kamu beri pun akan terasa berat. Energi tidak bisa dimanipulasi. Ia hadir dari tempat terdalam di dirimu, dari keyakinan, dari cara kamu memandang dunia, dari seberapa jujur kamu berdiri di hadapan hidup ini. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk hanya berkata, "Aku kuat," tapi mengajarkan kita untuk menjadi kuat. Bukan dengan teriakan, tapi dengan tindakan yang tenang, terus-menerus, dan konsisten. Jika kamu berkata ingin hidup damai, tapi setiap hari kamu konsumsi kecemasan, kemarahan, dan drama, dunia tidak akan mengirimkan damai padamu, karena energimu belum selaras dengan doamu. Jadi mulai sekarang, perhatikan apa yang kamu pancarkan. Apakah kamu membawa energi ketulusan? Atau kamu berjalan dengan energi panik dan ketakutan? Kamu tidak perlu menjelaskan segalanya kepada dunia. Cukup selaraskan pikiran, perasaan, dan tindakanmu. Energi itu akan bicara lebih keras daripada apapun yang kamu tulis di caption media sosialmu. Energi orang yang tulus akan terasa, meski dia tidak banyak bicara. Energi orang yang penuh syukur akan terasa, meski hidupnya sederhana. Sebaliknya, energi orang yang penuh kepura-puraan juga akan terasa, meski kata-katanya terdengar bijak. Dan dunia akan menanggapi itu, bukan siapa yang paling banyak bicara, tapi siapa yang paling sejati dalam kehadiran. Jadi jika kamu bertanya, "Kenapa aku belum menerima yang aku minta?" Coba tanyakan ulang. Apakah energiku sudah selaras dengan yang aku minta? Karena doa tanpa perbaikan energi sering hanya menjadi permohonan yang tak sampai. Berhentilah hanya mengucapkan apa yang kamu inginkan. Mulailah hidup dalam frekuensi yang pantas untuk menerimanya. Tenangkan isi kepalamu. Bersihkan isi hatimu. Luruskan niatmu. Dan lihat bagaimana dunia mulai membalas bukan sekadar kata-kata, tapi getaran batinmu. Di antara banyak keinginan yang melintas di kepala kita setiap hari, ada satu yang berbeda, yang tidak sekadar muncul karena iri, karena tren, atau karena tekanan sosial, tapi muncul dari dalam hati yang paling jujur. Itulah keinginan yang tulus, dan keinginan yang tulus tidak pernah sia-sia. Ia tidak selalu langsung terwujud, tapi ia akan menemukan jalannya sendiri, pelan-pelan, melalui jalan yang sering tidak kamu duga. Tulus itu bukan berarti tanpa ambisi. Tulus berarti kamu menginginkan sesuatu karena kamu merasa itu benar. Karena kamu tahu, itu akan membuatmu menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bukan karena ingin diakui, bukan untuk membuktikan apa-apa, tapi karena kamu tahu, itu bagian dari jiwamu yang ingin tumbuh. Orang yang keinginannya tulus akan lebih tahan dalam perjalanan panjang. Ia tidak mudah menyerah, karena ia tidak digerakkan oleh ego, tapi oleh makna. Dan makna itu jauh lebih kuat daripada sekadar motivasi sesaat. Dalam ajaran Stoikisme, kita diajak untuk melepas hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menginginkan apa-apa. Yang diajarkan adalah, jika kamu menginginkan sesuatu, pastikan itu keluar dari kebijaksanaan, bukan dari dorongan emosi sesaat. Keinginan yang tulus juga tidak menuntut dunia untuk segera memberi. Ia sabar, ia tenang, tapi tetap konsisten. Ia bukan api yang membakar lalu padam, tapi bara yang terus menyala, meski tak selalu terlihat terang. Dan saat waktunya tiba, entah dalam bentuk yang kamu harapkan atau tidak, keinginan itu akan menemukan jalannya. Lewat orang-orang yang kamu temui, lewat pengalaman pahit yang menguatkanmu, atau lewat belokan hidup yang awalnya kamu tolak. Tapi ternyata itulah jembatan menuju hal yang kamu minta. Jadi jika hari ini kamu sedang memperjuangkan sesuatu, dan kamu tahu itu datang dari hatimu yang paling dalam, jangan lepaskan. Rawat keinginan itu dengan sabar.
bukan dengan panik. Jaga dia dengan ikhlas, bukan dengan paksaan. Karena semesta selalu lebih peka pada hati yang jujur dibanding mulut yang banyak bicara. Keinginan yang tulus akan menemukan jalannya. Bukan karena kamu paling hebat, tapi karena kamu tidak berhenti menjadi dirimu sendiri. Meski harus menunggu, meski harus jatuh, meski harus berjalan sendirian dalam waktu yang lama. Dan saat itu datang, kamu akan tahu bahwa keinginan yang lahir dari ketulusan selalu tahu cara untuk pulang. Kita sering terlalu terikat pada bagaimana sesuatu harus datang. Kita sudah membayangkan bentuknya, caranya, waktunya. Seolah kalau tidak datang sesuai harapan, maka itu bukan jawaban, tapi kegagalan. Padahal, hidup tidak selalu menjawab dengan cara yang kita bayangkan. Keinginanmu mungkin datang, tapi lewat jalan yang tak kamu sukai. Mimpi yang kamu panjatkan mungkin terkabul, tapi dengan bentuk yang sangat berbeda. Dan jika kamu terlalu kaku, terlalu sempit dalam mendefinisikan keinginan, kamu bisa menolak berkah yang sebenarnya sudah di depan mata. Hanya karena bentuknya tidak seperti yang kamu minta. Kamu ingin bahagia, tapi mungkin kebahagiaan itu datang setelah kamu kehilangan sesuatu. Kamu ingin tumbuh, tapi pertumbuhan itu hadir lewat rasa sepi, bukan keramaian. Kamu ingin cinta yang sehat, tapi cinta itu datang bukan dari sosok yang kamu kejar, melainkan dari seseorang yang sabar menunggumu sembuh. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk menerima dunia apa adanya. Bukan berarti pasrah, tapi karena kita paham bahwa yang bisa kita kontrol adalah niat dan tindakan, bukan hasil akhirnya. Dan seringkali, hasil akhir itu datang dengan rupa yang jauh lebih bijak dari keinginan kita sendiri. Jadi jangan terlalu terpaku pada satu skenario. Kamu boleh berharap, tapi jangan mengunci pikiranmu hanya pada satu bentuk. Karena ketika kamu terlalu fokus pada satu pintu, kamu bisa melewatkan jendela yang terbuka lebar di sampingmu. Terbuka terhadap bentuk yang berbeda, bukan berarti kamu tidak punya pendirian. Justru itu menunjukkan bahwa kamu dewasa, bahwa kamu percaya bahwa Tuhan semesta atau hidup ini tahu apa yang kamu butuhkan, lebih dari apa yang kamu pikir kamu inginkan. Maka bukalah hati, lepaskan ekspektasi yang membatasi pandanganmu. Belajarlah untuk tidak sekadar berharap datangnya sesuatu, tapi juga bersiap menyambutnya dalam bentuk apapun. Karena mungkin yang kamu anggap bukan bagian dari jalanmu, justru adalah jalan paling singkat menuju versi terbaik dirimu. Kita semua ingin sesuatu, cinta, pengakuan, kestabilan, ketenangan, tapi sering tanpa sadar keinginan itu berubah bentuk. Dari harapan yang sehat menjadi ketergantungan yang menyiksa. Kita tidak lagi hanya berharap mendapat, tapi merasa hancur kalau tidak diberi. Kita tidak lagi hanya ingin dimengerti, tapi merasa kosong kalau tidak diperhatikan. Kita menggenggam terlalu erat, sampai lupa bahwa yang kita genggam pun bisa lelah dan ingin pergi. Padahal, semakin kamu bergantung, semakin kamu menggadaikan kekuatanmu. Kamu memberi hidupmu pada hal di luar dirimu, orang lain, hasil kerja, validasi sosial, atau bahkan masa depan yang belum pasti. Ketergantungan membuatmu cemas, karena kamu ingin sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kamu kontrol. Sementara kepercayaan itu tenang, karena kamu tahu kamu sudah melakukan bagianmu, dan sisanya kamu serahkan dengan lapang dada. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengembalikan pusat kendali ke dalam diri sendiri, bahwa kedamaian bukan hasil dari mendapatkan segalanya, tapi dari tidak diperbudak oleh apapun. Jika kamu ingin sesuatu datang kepadamu, lepaskan ketergantunganmu padanya. Bukan berarti kamu menyerah, tapi kamu memilih untuk percaya bahwa jika itu memang untukmu, ia akan datang dalam waktu dan cara yang tepat. Dan kalaupun tidak, kamu masih utuh. Kepercayaan bukan tentang pasrah, tapi tentang melangkah penuh kesadaran, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang hasil akhir. Karena kamu tahu, apa yang kamu perjuangkan dengan niat baik
tidak pernah hilang sia-sia. Jadi, lihat kembali ke dalam dirimu. Apakah kamu sedang memperjuangkan sesuatu dengan tenang? Atau kamu sedang terikat secara tidak sehat? Belajarlah membedakan mana keinginan yang mendewasakan dan mana ketergantungan yang melemahkan. Lepaskan ketergantungan dan pegang erat kepercayaan kepada hidup, kepada proses, dan kepada dirimu sendiri yang sudah berjalan sejauh ini. Kadang kita merasa hidup tidak adil. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah menahan kecewa demi kecewa. Tapi yang kita inginkan belum juga datang. Lalu muncul tanya dalam hati, apakah semua ini sia-sia? Apakah aku tidak cukup layak? Atau apakah yang aku minta memang tidak akan pernah datang? Tapi tenanglah sejenak, ambil napas panjang, dan izinkan dirimu percaya, yang tertunda bukan berarti hilang. Kadang hidup menahan sesuatu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk menyiapkanmu. Karena yang kamu minta mungkin baik, tapi kamu belum cukup dewasa untuk menerimanya. Kamu minta dicintai, tapi hatimu masih luka, masih mudah curiga, masih butuh pengakuan. Kamu minta rezeki besar, tapi belum mampu mengelola emosi, apalagi tanggung jawab. Kamu minta hidup yang lebih ringan, tapi belum belajar menerima beban kecil yang sekarang. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk bersahabat dengan waktu. Tidak tergesa, tidak putus asa, tapi hadir dalam proses yang jujur dan perlahan. Kita bukan hanya sedang menunggu sesuatu datang, tapi sedang dibentuk menjadi pribadi yang siap ketika itu datang. Dan itu butuh waktu. Karena jika sesuatu datang terlalu cepat, bisa jadi kita malah merusaknya. Bukan karena niat buruk, tapi karena belum siap memelihara apa yang kita terima. Maka jangan anggap keterlambatan sebagai kegagalan. Anggaplah itu sebagai musim pendewasaan. Tempat di mana kamu belajar bersabar, belajar bersyukur tanpa syarat, belajar melangkah tanpa jaminan hasil, dan tetap setia pada jalanmu. Karena ketika kamu benar-benar siap, apa yang dulu terasa jauh akan terasa sangat dekat. Apa yang dulu kamu tangisi karena tidak datang, akan datang dengan cara yang jauh lebih bijak dan penuh makna. Ingat, yang tertunda bukan hilang. Ia hanya sedang dipersiapkan dan kamu sedang didewasakan. Supaya saat waktunya tiba, kamu tidak hanya menerima, tapi juga mampu menjaga. Dan pada akhirnya, kamu akan bersyukur pernah menunggu. Karena proses itulah yang membentuk siapa dirimu sekarang. Lebih bijak, lebih tenang, dan lebih pantas menerima apa yang kamu harapkan selama ini. Sekarang, tarik napas sejenak. Dari semua yang sudah kamu dengar hari ini, mungkin kamu mulai sadar satu hal, bahwa hidup bukan tentang mengejar secepat-cepatnya, tapi tentang berjalan sedalam-dalamnya. Tentang menjadi pribadi yang pantas, bukan panik, tentang mempercayai proses, bukan hanya mendesak hasil. Segala sesuatu yang kamu inginkan tidak hilang, tidak juga sedang menolakmu. Mungkin ia hanya menunggumu sampai cukup dewasa, cukup siap, dan cukup tenang untuk bisa menerimanya dengan utuh. Dan selama kamu tidak menyerah, selama kamu terus melangkah meski pelan, percaya saja, apa yang kamu cari juga sedang mencarimu. Di arah baru, kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna. Kita sedang belajar memahami hidup dengan lebih jujur, dengan logika yang tenang, dan hati yang tetap hangat. Kalau kamu merasa konten ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya setiap kamu merasa lelah atau ragu, kamu bisa kembali ke sini, dan diingatkan kembali bahwa kamu tidak sendiri. Jangan lupa tinggalkan komentar, bagian mana yang paling kamu rasakan, dan pelajaran apa yang ingin kamu bawa pulang hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menata ulang cara kita memandang hidup. Satu langkah kecil, satu arah baru, setiap harinya.